Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sebagai muslim kita pasti meyakini bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mampu menaikkan derajat seseorang, dan Allah akan menaikkan derajat seorang hamba sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 132, walikulin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, yang artinya masing-masing orang ada tingkatannya, ada derajatnya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Kata derajat pada ayat tersebut dimaksudkan atau dikaitkan dengan kata amal, yaitu berbuat atau melakukan, sehingga menjadi jelas bahwa kedudukan atau derajat akan bisa diperoleh dengan cara kita melakukan atau berbuat. Selain itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin dan berkehendak untuk memuliakan serta mengangkat derajat hambanya, maka bisa saja Allah akan melakukannya dengan cara-cara yang tidak terduga. Lantas tanda-tanda apakah yang bisa diyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang menaikkan derajat seseorang? Yang pertama, ditimpakannya musibah kepada seseorang. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sejatinya musibah yang menimpa seseorang dapat membawa berkah dan mengangkat derajat orang tersebut. Terlebih orang yang berderajat tinggi di sisi Allah, yakni para ulama, wali dan nabi. Merekalah yang justru sering akan mendapat berbagai musibah atau cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari dizalimi umat, dimusuhi ahli maksiat, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, semua itu merupakan sarana kecintaan Allah kepada hambanya. Dengan cobaan itu, Allah akan mengangkat derajatnya, melebur dosa-dosanya, memperbanyak pahalanya, meninggikan kemuliaannya, sekaligus mencintainya. Setiap muslim diberikan cobaan berdasarkan kadar agama atau seberapa kuat imannya. Semakin kuat agamanya, maka cobaan pun akan semakin berat, dan berlaku sebaliknya. Hal tersebut sebagaimana yang diterangkan pada sebuah hadis. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dahsyat cobaannya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Para nabi, lalu orang yang paling mulia di antara kalian, kemudian orang yang paling mulia lagi di bawah mereka,
Setiap orang akan diberi cobaan menurut kadar agamanya. Sehingga jika ia dalam hal agamanya kuat, maka beratlah cobaannya. Namun jika dalam agamanya lemah, maka ia diberi cobaan sesuai kadar agamanya itu. Cobaan akan senantiasa menyertai seorang hamba, sehingga membebaskan hamba itu berjalan di bumi ini tanpa ada dosa lagi padanya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam sebuah riwayat lain diterangkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan seseorang musibah melalui tubuhnya, hartanya atau anaknya. Jika mereka bersabar, maka Allah akan menaikkan derajat hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, jika seorang hamba telah mendapat ketetapan sebuah derajat dari Allah, tapi ia tidak dapat mencapainya dengan amal ibadahnya, maka Allah akan memberinya cobaan pada raganya, atau hartanya, atau anaknya. Kemudian Allah memberinya kesabaran, sehingga Allah menyampaikannya kepada derajat yang telah menjadi ketetapan untuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Lalu tanda yang kedua, diujinya dengan sakit. Ketika seorang muslim sedang mendapatkan sakit, hendaklah ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sakit yang diderita tersebut bisa saja sebagai bentuk kepedulian dan tanda cinta kasih Allah kepada dirinya, sekaligus sebagai sarana bagi Allah untuk memuliakan dan mengangkat derajat dirinya. Dan memang begitulah kebenarannya, asalkan orang yang sakit tersebut menerima sakit yang dideritanya dengan penuh kesabaran, lapang hati, ridho, dan berserah diri kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang soleh akan diberikan cobaan yang lebih berat kepada mereka, dan sesungguhnya tidaklah menimpa seorang mukmin suatu bencana, meskipun itu hanya berupa duri yang menusuknya atau sesuatu yang lebih dari itu, melainkan semua itu akan menjadikan dihapus satu kesalahan dari dirinya dan diangkat satu derajat tingkatan atasnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Terdapat riwayat lain yang menjelaskan hal serupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasa pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin, atau duri yang menusuk tubuhnya, atau sesuatu yang membuatnya merasa sakit, maka semua itu akan menjadikan Allah mengangkat derajatnya sebanyak satu derajat, satu tingkat kemuliaan, dan Allah pun akan menghapuskan dosa-dosanya besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, dari penjelasan kedua hadis tersebut maka kita dapat simpulkan bahwa selain diangkat derajat bagi seseorang yang sedang sakit, ternyata juga dihapuskan segala dosa-dosanya dengan sakit yang dideritanya. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang selalu berprasangka baik kepada Allah ketika ujian itu datang kepada diri kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.